Film Mantra Surugana. Sinopsis film Mantra Surugana. Mantra Surugana adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 27 Juli tahun 2023, disutradarai oleh Dian Sulu Prastowo. Film ini mengangkat kisah mistis yang terinspirasi dari budaya Sunda kuno, khususnya tentang sebuah mantra yang dapat membangkitkan iblis bernama Surugana. Cerita berpusat pada Tantri, seorang mahasiswi baru yang tinggal di asrama kampus. Ia menempati kamar yang sebelumnya dihuni oleh Arum, seorang mahasiswi yang menghilang secara misterius dan diduga telah meninggal. Sejak itu, Tantri mengalami berbagai kejadian aneh dan mimpi buruk, termasuk mimpi tentang ayahnya yang meninggal terbakar. Bersama teman-temannya Asta, Faye, dan Reza, Tantri menyelidiki misteri hilangnya Arum. Mereka menemukan sebuah buku kuno yang berisi mantra pemanggil iblis Surugana. Tanpa sengaja, Asta mengucapkan mantra tersebut, yang kemudian memicu serangkaian kejadian horor, termasuk kematian teman mereka, Lucky, yang ditemukan membusuk di dalam sumur. Mantra Surugana berasal dari nama asli iblis kuno, Hurugana, yang dalam budaya Sunda dipercaya sebagai kekuatan jahat yang bisa digunakan untuk mencelakai orang lain. Film ini memadukan elemen horor dengan musik dan budaya tradisional Sunda, seperti rebab, karinding, dan gendang Sunda, untuk menciptakan suasana yang mencekam sekaligus kaya budaya. Berikut daftar pemeran dan karakter film Mantra Surugana. Sita Marino sebagai Tantri, mahasiswi baru yang mengalami kejadian mistis setelah menempati kamar bekas Arum. Cindy Nirmala sebagai Dahlia Surugana, sosok misterius yang ternyata menjadi medium dari iblis Surugana. Fergie Britani sebagai Asta, teman Tantri yang tanpa sengaja mengaktifkan mantra pemanggil Surugana. Luna Sabrina sebagai Faye, salah satu sahabat Tantri yang ikut terlibat dalam penyelidikan misteri. Rania Putrisari sebagai Arum, penghuni lama kamar asrama yang menghilang secara misterius. Yusuf Mahardika sebagai Lucky, teman Tantri yang menjadi korban dari kekuatan gaib Surugana. Rafael Atwell sebagai Reza, teman satu geng Tantri yang ikut membantu mencari tahu asal-usul mantra. Dewa Dayana sebagai Mahesa, karakter yang memiliki informasi penting terkait mantra dan masa lalu Surugana. Arswendi Bening Suara sebagai Arman, sosok tua yang mengerti bahaya dari mantra kuno tersebut. Mike Lukok sebagai Jamal, karakter pendukung yang ikut terlibat dalam peristiwa horor. Tegar Satria sebagai Ayah Tantri, ayah Tantri yang muncul dalam mimpi buruk dan memiliki masa lalu kelam. Messi Gusti sebagai Tantri kecil, menampilkan Tantri di masa kecil dalam kilas balik. Berikut adalah cerita kompleks Mantra Surugana. Kamar yang membawa petaka. Tantri, mahasiswi baru di sebuah universitas seni di Bandung, mendapatkan kamar asrama yang kosong setelah kepergian mendadak seorang mahasiswi bernama Arum. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arum. Beberapa bilang ia pindah, sebagian lainnya membisikkan bahwa ia tewas karena praktik ilmu hitam. Sejak malam pertama, Tantri mulai dihantui mimpi-mimpi aneh, suara gamelan tua, bayangan gadis menangis, dan sosok ayahnya yang terbakar hidup-hidup. Ia berusaha mengabaikannya, tapi mimpi itu semakin nyata, seolah membawanya ke masa kecil yang telah lama dikubur. Buku kuno dan mantra terlarang. Dalam upaya mencari penjelasan, Tantri berteman dengan Asta, Faye, Reza, dan Lucky. Suatu malam, mereka menemukan sebuah buku tua bersampul kulit kambing di ruang bawah tanah kampus, tersembunyi di balik rak gamelan tua. Di dalamnya tertulis mantra dalam aksara Sunda kuno. Tanpa sadar, Asta mengucapkan mantra itu lantang dan sejak saat itu, sesuatu yang kelam mulai bangkit. Lucky di dalam sumur. Kejadian aneh berubah menjadi teror nyata. Lucky hilang. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di dalam sumur tua belakang kampus, membusuk dan dipenuhi larva. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi Tantri tahu ini ulah sesuatu yang tak kasat mata. Ia mulai mendengar bisikan nama Surugana, Dahlia dan warisan terlarang. Seorang mahasiswi bernama Dahlia mulai mendekati Tantri. Wajahnya pucat, dan ia sering muncul di tempat-tempat tak terduga. Tantri curiga, dan kecurigaannya terbukti, Dahlia bukan manusia biasa. Ia adalah reinkarnasi atau medium iblis kuno bernama Hurugana, dalam aksen zaman dulu disebut Surugana, yang bangkit melalui mantra terlarang itu. Tantri dan darah kuno. Ayah Tantri, yang ia pikir meninggal dalam kecelakaan kebakaran, ternyata memiliki hubungan dengan mantra Surugana. Ia adalah mantan murid dari perguruan ilmu spiritual yang pernah menyegel iblis tersebut puluhan tahun lalu. Darah Tantri menyimpan kunci untuk mengakhiri kutukan, atau membangkitkannya sepenuhnya. Pengorbanan di ujung malam. Saat Dahlia bersiap melakukan ritual pemanggilan penuh, hanya satu cara untuk menghentikannya, Tantri harus menyegel kembali roh Surugana dengan membaca mantra pembalik, namun itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sebagai medium terakhir. Dalam sebuah ritual penuh darah, suara rebab dan karinding menggema di malam sunyi.
Satu persatu teman Tantri tumbang. Tantri, dengan mata penuh air mata dan tubuh dipenuhi luka, membaca mantra terakhir. Suara gamelan berhenti. Dahlia menghilang dalam jeritan iblis. Dan Tantri pun hilang lenyap bersama mantra itu. Epilog. Tahun berganti. Kamar itu kembali kosong. Namun di dindingnya, terukir samar aksara kuno, Hurugana tidak mati. Ia hanya tidur, menunggu darah baru.